The killer whose case inspired the Amityville horror book and movie has died in prison. Ronald DeFeo Jr. shot and killed his mother, father, 4 siblings inside their home in Amityville. Halo friend, kembali lagi dengan aku Gerald di Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas sebuah kisah horor dari sebuah rumah yang menurut kabarnya rumah ini adalah rumah terangker di dunia. So, rumah apakah itu? Gak usah banyak cincong, langsung kita bahas misteri ilahi. Bagi kalian, kaum-kaum pencinta film horor luar negeri, mungkin kalian gak asing dengan kata Amityville. Yap, sebuah film horor yang bercerita tentang rumah berhantu yang sangat serem. Tapi kalian mungkin gak pernah tahu ya, kalau kisah nyata dari Amityville ternyata lebih seram dari filmnya. Jadi sekarang siapkan kuota, siapkan hati, siapkan nyali, selamat mendengarkan. Rumah Amityville. Rumah ini berada di Ocean Avenue nomor 112, New York, Amerika Serikat. Kisah horor rumah ini bermula setelah Ronald DeFeo Jr., pemilik awal rumah ini, menembak dan membunuh 5 orang anggota keluarganya. Diduga DeFeo dirasuki oleh makhluk halus untuk melakukan pembantaian kepada keluarganya. Singkatnya, Ronald DeFeo sendiri akhirnya mendekam di penjara karena tindakan kejinya itu. Akhirnya rumah ini pun kosong selama 18 bulan, hingga pada Desember 1975, keluarga Lutz membeli rumah tersebut seharga $80.000. Rumah yang memiliki 6 kamar tidur ini dibangun dengan gaya kolonial Belanda dan memiliki atap yang melengkung. Rumah ini dilengkapi dengan kolam renang dan sebuah rumah tempat penyimpan kapal. Keluarga Lutz sendiri yang terdiri dari sepasang suami istri, yakni George Lutz dan Kathy Lutz, mempunyai 3 orang anak bernama Daniel, Christopher, dan Macy. Mereka juga memiliki seekor anjing yang diberi nama Harry. Selama pemeriksaan mereka saat akan membeli rumah, seorang agen rumah itu telah memperingati keluarga Lutz mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh DeFeo. Tetapi keluarga Lutz berpikir hal itu bukanlah masalah dan menghiraukannya. Keluarga Lutz akhirnya pindah ke rumah tersebut pada tanggal 18 Desember 1975. Sebagian besar mebel dan properti dari keluarga DeFeo masih ada dan telah menjadi hak milik dari keluarga Lutz karena semuanya termasuk dalam kesepakatan jual beli. Seorang teman dari George Lutz sendiri telah mempelajari tentang masa lalu sejarah rumah tersebut dan mendesak agar mereka melakukan pemberkatan. Namun mereka tidak mengerti cara-caranya. George sendiri mengenal seorang pendeta Katolik yang bernama Bapak Mancuso dan ia bersedia untuk melakukan pemberkatan. Bapak Mancuso adalah seorang pengacara, imam Katolik dan psikoterapi yang tinggal di Sacred Heart Rectory. Ia tiba untuk melaksanakan pemberkatan pada sore hari di tanggal 18 Desember 1975. Di saat George dan Kathy sedang membereskan barang-barang mereka, Bapak Mancuso mulai mengibarkan air suci dan mulai untuk berdoa. Tiba-tiba, Bapak Mancuso mendengar suara yang cukup menyeramkan yang berasal dari satu ruangan kosong, dan suara itu mengatakan, "Keluar." Di saat meninggalkan rumah tersebut, Bapak Mancuso memang tidak menceritakan kejadian itu kepada George maupun Kathy. Lalu, pada tanggal 24 Desember 1975, Bapak Mancuso menelpon George Lutz dan memberi nasihat agar dia tidak menggunakan ruang yang dimana ia telah mendengar suara yang aneh itu. Ruang ini adalah ruangan yang direncanakan Kathy digunakan sebagai ruang jahit, dan tadinya ruangan ini adalah kamar tidur dari Marge dan Johannes Matthew DeFeo, anggota keluarga DeFeo yang meninggal karena dibantai. Percakapan Bapak Mancuso dengan George melalui telepon terputus secara tiba-tiba, dan kunjungan Bapak Mancuso berikutnya ke rumah itu mengakibatkan Bapak Mancuso menderita demam tinggi, dan pada lengannya dijumpai tanda yang mirip dengan tanda stigmata. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu tanda stigmata, stigmata adalah luka-luka Yesus Kristus yang tersalib, yang muncul tiba-tiba pada tubuh seseorang. Pada awalnya, George dan Kathy Lutz tidak merasakan hal yang aneh dengan rumah baru mereka. Namun kemudian, mereka merasa kalau masing-masing dari mereka itu tinggal di rumah yang berbeda. George sendiri selalu terbangun sekitar jam 3:15 subuh setiap paginya, dan kemudian keluar ke rumah tempat penyimpanan kapal. Nah, menurut kabarnya, pada jam 3:15 subuh itu adalah waktu di mana DeFeo membantai anggota keluarganya. Lalu istri George, yakni Kathy, selalu mendapatkan mimpi buruk tentang pembunuhan dan sering melihat anak-anak mereka tertidur dengan posisi terlungkup. Posisi yang sama saat mayat keluarga DeFeo ditemukan. Kathy pun juga sering merasakan seolah-olah dipeluk dengan penuh mistis oleh sesuatu yang tidak terlihat.
Suatu hari, pada saat Katie sedang membersihkan rumah, ia tidak sengaja menemukan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi. Jaraknya mungkin sekitar 4 kaki di belakang basement rumahnya. Dindingnya bercatkan warna merah dan ruangan itu tidak tampak di dalam denah rumah. Ruangan itu kemudian dikenal dengan The Red Room, atau dalam bahasa Indonesianya menjadi ruangan merah, friend. Ruangan ini kabarnya memiliki pengaruh terhadap anjing mereka yang selalu menolak untuk mendekat dan selalu menggonggong. Seolah-olah anjingnya ini merasakan sesuatu yang negatif dari ruangan itu. Serta selalu ada udara dingin, bau parfum dan bau kotoran di dalam rumah. Padahal tidak terdapat saluran udara atau jalur bagi sumber bau itu. Nah, kalau kalian ada yang tahu dari mana asal bau itu, tulis di kolom komentar, friend. George selalu dibangunkan oleh bunyi bantingan pintu depan. Ia pun segera ke lantai bawah untuk mengeceknya. Tetapi ia hanya menemukan anjingnya yang tertidur pulas dengan suara keras di pintu depan. Ternyata tidak ada orang lain yang mendengar suara itu kecuali George sendiri. Lalu George pun juga sering mendengar suara radio yang tidak disetel dengan frekuensi yang tepat. Namun ketika ia menuju lantai bawah untuk memeriksanya, suara berisik itu tiba-tiba berhenti sendiri. Kemudian, ketika George mengecek tempat penyimpanan kapal pada suatu malam, George melihat sepasang mata merah menyala yang sedang memperhatikannya dari jendela kamar tidur Maisie, putrinya. Ketika ia pergi ke atas untuk melihatnya, ia tidak menemukan apa-apa. Kemudian disimpulkan bahwa itu adalah Jody. Jody sendiri menurut kisah nyatanya adalah teman imajinasi dari putri George, Maisie, dan Jody memang memiliki mata merah yang menyala. Oke, kita kembali kepada istri George, yakni Katie. Ketika tidur, Katie seringkali mendapatkan bekas merah di dadanya yang disebabkan oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat, dan ia sempat diangkat ke udara sekitar 2 kaki dari tempat tidurnya. Wow, 2 kaki ini ya lumayan tinggi, friend. George seringkali melihat Katie istrinya berubah menjadi seorang wanita tua yang berumur sekitar 90-an dengan rambut acak-acakan, muka dengan kerutan dan berbentuk buruk, dan juga air liur yang menetes dari mulutnya. Nah, ini entah George berhalusinasi karena terlalu stres atas teror makhluk halus ini, atau mungkin memang pikiran George sudah dirasuki oleh makhluk halus ini. Hanya Tuhan yang tahu, friend. Akhirnya, setelah memutuskan bahwa ada yang tidak beres dengan rumah mereka yang tidak dapat dijelaskan secara rasional atau di logika, friend, George dan Katie Lutz melaksanakan suatu pemberkatan dengan cara mereka sendiri. Pada tanggal 8 Januari 1976, George memegang sebuah salib yang terbuat dari perak selagi George dan istrinya membacakan doa para raja. Dan dari ruang tamu, mereka berdua pun dikagetkan dengan terdengar paduan suara yang menyeramkan yang meminta agar mereka berhenti. Suara mengerikan itu berbicara, "Will you stop?" Atau "Kamu bisa berhenti nggak?" kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia. Setelah berkonsultasi dengan Bapak Mancuso, mereka memutuskan untuk mengambil beberapa barang kepunyaan mereka dan memutuskan untuk tinggal di rumah Ibu Katie di dekat Deer Park, New York. Pada tanggal 14 Januari 1976, George dan Katie bersama ketiga anaknya dan anjing mereka meninggalkan rumah dan meninggalkan banyak barang mereka di belakang rumah itu. Hari berikutnya, seorang tukang ditugaskan untuk memindahkan barang-barang dari rumah angker itu untuk dikirim ke keluarga Lutz yang sudah pindah dari rumah itu. Seorang tukang tersebut juga melaporkan kepada keluarga Lutz, yakni ada fenomena yang tidak normal di dalam rumah itu. Singkatnya, kini rumah hantu Amityville menjadi tempat wisata horor yang terkenal di Amerika Serikat. Namun meski telah dibuka untuk umum, kamar tempat pembantaian keluarga DeFeo yang berada di bawah tanah tetap ditutup dan tidak boleh dikunjungi oleh para wisatawan. Serta, kisah seram dari Amityville telah menginspirasi banyak sutradara dan penulis novel untuk membuat film atau cerita berdasarkan kisah nyatanya. Berbagai seri film tentang Amityville telah sering ditayangkan di media. Salah satu seri yang paling baru yakni Amityville The Awakening yang rilis di tahun 2017. Jadi friend, itu tadi adalah sebuah kisah horor dari rumah Amityville yang bisa dibilang rumah terangker di dunia. Kesimpulan dari aku sih, kalau kalian mau beli rumah, mending gak usah buru-buru deh. Cari tahu dulu asal-usul rumah itu gimana. Kalau udah kejadian kayak keluarga Lutz ini kan ngenes, udah uang melayang, hidup gak tenang. Kalau kalian punya pendapat lain atau masukan lain yang belum aku sebutin tadi, serta kalau kalian punya request kasus yang bakal seru untuk kita bahas, tulis di kolom komentar. Sekali lagi nih, jika kalian enjoy nonton video kita, kalian bantu support kita dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share kemana aja. Alright, thanks for watching and see you next video.